Assalamualaikum, apa kabar pemirsa yang budiman dan berbahagia? Saat ini saya ada di monumen bersejarah Pancasila. Jadi di Lubang Buaya. Nah, sekarang kita ada di tempat akses masuk, dan ini ada arah ke Tugu Pahlawan, Revolusi, Sumur Maut, 3 sumur bersejarah. Nah, kita lagi jalan-jalan dulu sambil mengingat kembali sejarah masa lalu G30 SPKI di Lubang Buaya. Museum dulu atau Lubang Buayanya? Serah. Lubang Buaya aja. Nah, tadi teman-teman bisa masuk ke sini itu dari Pondok Gede tadi. Jadi tidak jauh dari Plaza Pondok Gede. Kebetulan saya juga tinggalnya dekat sekitaran situ ya. Ini sudah lama sekali tidak mampir ke sini. Nah, ini kita mengingat kembali sebelum dulu ada kejadian bersejarah. Nah, ini ruang relik, monumen Pancasila Sakti. Merupakan salah satu ruangan dalam Paseban Lama yang diresmikan. Ya, ini baru gambar sih. Nah, ini kita mau lihat lagi, ada mobil-mobil lama nih teman-teman. Mobil-mobil lama. Ini mobil model Dodge. Oh, ini PN Artayasa. Ini dulu yang dipakai ngangkut untuk para tawanan apa ya? Coba kita lihat dulu. Nah, ini ada sejarahnya nih teman-teman. Sejarah singkat truk Dodge B2982L. Adalah replika. Oh, jadi replika kendaraan jemputan PN Artayasa. Sekarang divisi cetak uang logam perempuan yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI. Nah, ini mobilnya. Ini diresmikan oleh Kapus Jarah. Dulu Kapus Jarah ya, kalau sekarang apa nih namanya nih? Kita nggak tahu juga. Kapus Jarah. Nah, ini mobilnya unik ya. Digunakan dulu ini oleh pemberontak G30 SPKI ini. Dulu di film-film untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI Dei Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober 1965. Nah, kita sedang di area, kita kelilingi dulu nih mobil truk yang mengangkut korban G30 SPKI. Ini kurang lebih horor juga ya. Ada hawa-hawa ini nggak nih? Hawa-hawa mistik nggak nih? Nah, nanti kita lanjut lagi sampai keliling ke Lubang Buaya teman-teman. Oke, check it out. Nah, ini tadi dari sebelah truk pengangkut jenazah Brigjen siapa tadi? Nah, kita lagi ada di rumah. Oh, ini dapur umum. Coba kita ambil dari jauh deh teman-teman ya. Ini. Nah, jangan lupa ini. Tapi sekarang kita udah jarang nih ngelihat film G30 SPKI di. Tapi masih ada sih siaran TV satu-satu yang menayangkan teman-teman. Nah, ini kita lihat di dapur umum rumah ini. Pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Nah, kita masuk dulu. Kita lihat ornamen lama. Assalamualaikum. Nah, ini ornamen-ornamen lama. Di luar cerita sejarah
pemberontakan G30 SPKI, tapi kita ngelihat ini koleksi-koleksi dari sisi arsitektur lumayan juga nih, lumayan bagus ya teman-teman ya. Nah ini digunakan untuk oleh para pemberontak G30 SPKI. Nah ini ada nih, nah ini unik nih teman-teman nih. Wow, ini lumayan lama ya. Ini mungkin ini sangat asli nih, bambunya, bambu-bambu dari zaman dahulu. Nah ini genteng asli nih teman-teman, genteng asli dari ketiga rumah ini. Oh jadi ini ada 3 rumah ya. Nah di sini pasukan-pasukan pemberontak G30 SPKI, mereka melakukan makar. Dari mana? Nah ini kita keluar rumah. Nah ini ornamen lama, jadi teman-teman jangan lupa mampir nih. Kita ingat-ingat sejarah sebelum atau setelah kemerdekaan Indonesia pun ternyata ada kudeta yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kudeta militer, kudeta pemerintahan, dan juga perebutan kekuasaan. Tapi rata-rata memang gitu sih kalau orang-orang nggak bertanggung jawab teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman, ini ke rumah komando. Kalau tadi kita mampir di rumah tempat memasak ya para pemberontak G30 SPKI. Nah ini kita mampir di pos komando. Nah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas mencuri. Jadi ini pos komando ini mungkin kalau sekarang bisa jadi lebih ke pasukan khusus apa gimana teman-teman? Pos komando atau pasukan kan pos komando. Oh mungkin ada misi-misi atau meeting-meeting penting biasanya di sini nih, di pos komando ini nih. Kalau sekarang mungkin lebih ke, kalau markas pusat bukan juga ya, lebih ke Mabes apa bukan? Hah? Nah ini pos komando, atau mungkin bisa jadi kepala petinggi-petingginya nih. Jadi pos komando. Nah, ini kita ambil dari luar rumah pos komando. Nah, nanti jadi ada beberapa bangunan. Nah ini yang agak serem nih teman-teman. Sebelah rumah pos komando kita akan lihat lagi di sini ada nah ini tempat-tempatnya. Nah di belakang rumah pos komando, nah ini yang, waduh, ini agak serem nih teman-teman nih. Nah ini. Begitu pula Brigadir Jenderal Sutoyo. Beliau diculik, tangannya diikat, matanya ditutup, lalu diangkut ke lubang. Ini tempat penyiksaan nih. Pada saat itu, Astagfirullahaladzim. Jadi begitu besar ya jasa-jasa para pahlawan nasional kita. Ada beberapa pahlawan yang sudah disiksa. Nah itu ada Majen TNI R. Suprapto, Brigjen TNI Sutoyo, Letu Tendian. Dalam penculikan, beliau berusaha melawan, dan panah inilah yang digunakan untuk mengikat beliau agar tidak melawan. keempat jenderal yang belum meninggal disiksa satu persatu. Akibat dari siksaan itu,
tentang salah jenderal Suharto Kota, Bukit kanan dan kirinya rusak. Sedangkan tengkorak kepala Mayor Jenderal F. Sarman retak serta tulang belakangnya patah. Setelah penyiksaan selesai, dalam keadaan hidup, para korban diseret lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang kurang lebih bergaris tengah 75 cm dan dalamnya 12 meter. Setelah semua dimasukkan, kemudian Nah, ini rumah tempat penyiksaan Brigjen TNI Sutoyo, Letu PA Tendean, Majen TNI R. Suprapto, dan Majen TNI S. Parman ya teman-teman. Jadi ini kekejian PKI. Nah, ini di luarnya kita ada sumur mautnya nih. Sumur maut. PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter ini. Berdiameter 12 meter. 75 cm. Nah, ini dipakai untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sumur tertulis cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Nah, ini sumur tempat mengubur setelah 7 pahlawan revolusi disiksa dan dibantai ya teman-teman. Nah, ini semua. Nah, di sebelah sananya ada monumen Pancasila dari 7 orang pahlawan revolusi. Nah, ini sekeliling monumen Pancasila dan sumur maut. Nah, ini kita sekarang ada di monumen Pancasila Sakti teman-teman. Ini ada patung para pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan nasional yang telah gugur mendahului kita. Dimulai dari paling kanan ini adalah Pierre Tendean, selanjutnya Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Jenderal Ahmad Yani, terus Letjen R. Suprapto, Majen TNI DI Panjaitan, sampai ke paling ujung itu adalah patung Majen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat nama-nama para pahlawan ini, para jenderal besar ini sekarang diabadikan menjadi nama-nama jalan ya teman-teman di ibu kota. Ada Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, Jalan S. Parman, Jalan R. Suprapto, dan DI Panjaitan, dan yang lainnya. Pesan terakhir dari saya, kita jangan lupakan sejarah bahwa pernah terjadi satu peristiwa yang amat dahsyat, bahwa ada kudeta yang dilakukan oleh
bangsa sendiri. Jadi waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Sekian dari saya, laporan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani, teman-teman. Nah, ini kendaraan ini pernah digunakan oleh Pak Ahmad Yani ya, sewaktu menjabat Menteri Panglima atau Panglima Angkatan Darat. Nah, ini dulu mobil zaman dahulu nih udah mewah nih, merek apa nih, Olds, tapi nggak tahu nih teman-teman sudah rekondisi atau masih ori. Kayaknya bodi luar sih masih oke nih. Olds apa nih, Olds mobil wis unik, antik ya teman-teman nih. Jadi mobil Panglima Angkatan Darat, Panglima TNI zaman dulu nih kayak gini nih mobilnya tuh. Nah, ini sekeliling kita lihat mobil-mobil ini Eropa kayak ya, mungkin ya, Olds. Nah, ini 98. Nah, kita lihat sekeliling mobil Pak Ahmad Yani. Jadi tempatnya ada di dalam Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Nah, ini adalah Toyota Land Cruiser tadi yang tadi nih teman-teman, mobilnya Pak Harto waktu menjabat menjadi Pangkostrat dulu ya. Nah, kita lihat sekeliling dulu. Nah, ini mirip-mirip Katana ya, mobilnya mobil Jeep tapi ini Toyota Land Cruiser. Nah, kita lihat, ambil gambarnya sekeliling. Toyota Bintang 1 ya, platnya 4401. Nah, ini sekeliling. Tadi kalau kendaraan dinas tadi yang Panzer sih ada di depan tadi, kita belum lihat. Nah, nanti kita ambil sambil kita keluar. Ini tambahan nih teman-teman nih, koleksi kendaraan Monumen Pancasila Sakti. Nah, itu mobil dinas Menteri Panglima Angkatan Darat ya, dulu namanya itu JM Old Mobile 98. Nah, kendaraan ini operasional PN Artayasa Dodge 500 truk. Nah, ini mobil dinas Panglima Kostrat, nanti kita lihat. Land Cruiser. Nah ini, oh ini di depan nih, Panzer Batalion Kavaleri 3 Kodam 8 Brawijaya. Nah, nanti kita lihat. Tadi setelah kita dari pameran mobil-mobil para jenderal TNI atau yang telah dibantai oleh G30, oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, tidak jauh dari situ ada museumnya teman-teman. Nah, ini museum pengkhianatan PKI komunis.
Nah, ini besar ya lapangannya ya, sekeliling ini. Nah, ini wajib kita lestarikan, kita ingat-ingat kembali bahwa pernah ada kejadian-kejadian pengkhianatan, kejadian-kejadian yang sangat memalukan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri.